Bab 1454. Mendengar perkataan Abel, tawa orang-orang di ruangan itu semakin keras, bahkan ada sedikit sarkasme. Sepertinya dia tidak pernah menyangka bahwa Abel akan mengatakan hal-hal yang naif dan konyol seperti itu. Abel sebenarnya mengatakan bahwa Asosiasi Medis Dunia memisahkan antara yang mati dan yang hidup. Ini sama saja dengan mengatakan kepada seorang postdak bahwa Anda bahkan tidak tahu bahwa 1 tambah 1 sama dengan 2. Logan di mimbar tiba-tiba mencibir dan memandang Able seperti orang bodoh, berpikir bahwa Able dipukul dengan keras karena kematian putrinya, dan bahkan otaknya salah. Dia memicingkan mata ke arah Abel di antara hadirin, dan berkata dengan sinis, "Tuan Abler, bagaimana Anda mengatakan bahwa sekarang Anda juga memiliki gelar Raja Minyak Dunia? Saya sangat bodoh sehingga Anda terlalu cuek ketika Anda berbicara. Saya bisa mengatakan yang sebenarnya." Tapi Woods, yang duduk di sebelah Logan, tiba-tiba mengubah ekspresinya. Dia tidak berani berbicara dengan gegabah, dan firasat samar melonjak di hatinya, dan matanya menatap Abler di bawah panggung dengan mata yang sangat serius. "Ya, seperti yang kamu katakan, bahkan yang hidup dan yang mati tidak dapat dibedakan. Benar-benar bodoh, tapi Asosiasi Medis Duniamu sangat bodoh." Abler mendengus dingin, menatap Woods dengan mata dingin, dan bertanya, "Tuan Woods, Anda baru saja mengakui bahwa putri saya meninggal di Asosiasi Medis Dunia Anda, kan?" Dihadapkan pada pertanyaan Abler, hati Woods melonjak tajam melihat ekspresi tenang Abler. Kegelisahan di dalam hatinya semakin kental dan dia membuka mulut, bahkan dia tidak berbicara untuk beberapa saat. Semua orang media di antara penonton tidak bisa membantu tetapi merasakan keributan ketika mereka melihat ini, bertanya-tanya mengapa Woods tiba-tiba tidak menanggapi. "Woods, apa yang kau lakukan? Putrinya sudah mati. Kita semua melihatnya dengan mata kepala sendiri. Apa mungkin? Apa kau takut putrinya akan selamat?" Logan mendengus dan berkata dengan sinis. Dia hadir ketika putri Abel meninggal, dan itu dikonfirmasi oleh dokter Andre sendiri. Jadi tidak mungkin membuat kesalahan. "Ya, Nona Sarana, memang sudah mati." Woods mengangguk, tetapi ada keringat dingin di dahinya, memikirkan situasi ketika dia dan Derek pergi untuk mencari villa tempat Abler bersamanya hari itu. Dia entah kenapa panik. Mungkinkah Hejiarong benar-benar datang ke Amerika Serikat dan menghidupkan Sarana? Mustahil. Ini tidak mungkin. Woods memikirkan hal ini dan langsung menghilangkan idenya, yang benar-benar tidak masuk akal. Hejiarong adalah dewa sialan itu sendiri, dan sangat tidak mungkin untuk menghidupkan kembali orang mati. Ini baik. Senyuman puas muncul di wajah Abel, lalu dia menepuk-nepuk telapak tangannya dengan kuat. Segera setelah itu, pintu di depan ruang kuliah dibuka dengan suara berderit, dan kemudian seorang wanita berjubah hitam tertutup kain hitam masuk perlahan mendorong kursi roda. Duduk di kursi roda juga seorang wanita berjubah hitam dengan wajah tertutup, tapi melihat ukurannya, wanita di kursi roda itu jauh lebih muda, lebih mirip gadis remaja. Dan di belakang mereka adalah seorang laki-laki yang kuat berwajah dingin dan berjas hitam, Kui Mulang yang baru saja keluar. Setelah melihat gadis kecil didorong di kursi roda, semua media di rumah sedikit tidak jelas. Tapi wajah Logan dan Woods berubah semuanya. Meski wajah gadis kecil itu tertutup kain hitam, namun matanya tetap terbuka. Mata itu sangat mirip dengan Sarana, putri Abel yang sudah meninggal. Tapi ini tidak mungkin. Bagaimana orang mati bisa muncul di sini? Woods dan Logan langsung pucat, dan lapisan tipis keringat dingin tidak bisa membantu tetapi meresap di kepala mereka. "Abel, apa maksudmu? Siapa mereka?" Logan menahan fluktuasi dalam hatinya, dan bertanya dengan suara yang dalam, "Kami sedang mengembangkan konferensi, tidakkah kamu tahu? Bagaimana kita bisa membiarkan orang luar masuk dengan santai? Jangan beritahu aku, Tuan Logan, hari ini kamu bisa melarang semua orang di dunia ini, tapi kamu tidak bisa menahannya." Mata Abel yang menyipit penuh dengan kecemerlangan, dan sudut mulutnya tersenyum lebih tebal, dan berkata dengan lemah, karena dia adalah protagonis konferensi hari ini. Mendengar perkataan Abler, hati Logan dan Woods bergetar, mereka menoleh dan menatap gadis di kursi roda dengan wajah kaget. "Ayo, semuanya putar kamera di sini."
Abler memberi isyarat kepada semua media di ruangan itu dan memberi isyarat bahwa media utama harus memfokuskan semua kamera padanya. Kemudian dia berjalan ke kursi roda, mengangkat kepalanya, dan berteriak kepada media, "Selanjutnya, aku sungguh-sungguh memperkenalkan kepadamu putri, matiku, Sarana." Sambil berbicara, dia berinisiatif untuk mengulurkan tangan dan melepaskan topeng dari wajah Sarana, menampakkan wajah putrinya. Wow! Setelah melihat wajah Sarana, sekelompok orang media di ruangan itu tiba-tiba menjadi gelisah. Kebanyakan dari mereka kaget, bahkan reporter wanita pemalu pun gemetar ketakutan, dan menutupi dadanya yang berdebar kencang. Bagaimanapun, bagi mereka, Sarana adalah orang mati. Dan sekarang, orang mati muncul di depan mereka, di konferensi pers menjelaskan penyebab kematiannya. Banyak orang yang hadir telah melaporkan Sarana berkali-kali sebelumnya, sehingga mereka sangat mengenal penampilan Sarana, dan setelah masa penyembuhan ini, wajah Sarana telah pulih dengan sangat baik, tidak sama dengan saat ia sehat. Sangat besar, sangat mudah dikenali. Setelah Woods dan Logan mengenali Sarana di depan mereka semua gemetar ketakutan, otak mereka kosong, dan mata mereka hampir melompat keluar. Mereka tidak percaya bahwa gadis yang mereka lihat dengan mata kepala sendiri ini telah hidup kembali. "Jangan takut, semuanya." Abel tampak ketakutan, dan berteriak kepada semua orang di ruangan itu, "Anak perempuan saya tidak mati sama sekali. Setelah saya membawanya keluar dari Asosiasi Medis Dunia, saya menemukan seorang dokter jenius yang meremajakan saya. Penyakit putri saya sembuh." Wow! Ketika media di ruangan mendengar ini, ada keributan lagi, dan mereka membicarakannya sebentar. Mereka tidak percaya bahwa hal-hal pada akhirnya akan berbalik secara ajaib. Jika ini disiarkan, pasti akan menjadi berita besar yang akan membuat dunia sensasional. Sekelompok orang media langsung berubah dari dikejutkan menjadi ekstasi, semua bidikan terfokus pada Sarana, dan kamera di tangan juru kamera juga mengklik pada Sarana. "Ketika putri saya didiagnosis meninggal di Asosiasi Medis Dunia, Tuan Logan dan Tuan Woods sama-sama hadir di atas panggung. Ada juga sekelompok dokter medis elit dari Asosiasi Medis Dunia." Able mendengus dingin, melirik Logan dan Woods di atas panggung, dan mencibir, dapat dilihat bahwa di dalam Asosiasi Medis Dunia yang terkenal di dunia, pada dasarnya ada segerombolan anggur dan kantong beras yang tidak berguna.